Baik, karena mengingat waktu sudah masuk pada pukul 13.15, acara akan kita mulai. Sebelum acara kita mulai, kita akan putar terlebih dahulu video profil kami dari tim Halo Hukum. Selamat menyaksikan. Informasi, edukasi, dan konsultasi. Halohukum.com adalah sebuah portal hukum Indonesia yang memuat informasi seputar hukum yang bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran hukum publik. Halohukum.com berusaha untuk menjawab segala permasalahan hukum di tengah publik dengan menyuguhkan konten-konten teraktual, sederhana, dan tajam. Halohukum.com dapat diakses publik dengan mudah dan gratis. Halohukum.com telah bekerja sama dengan para mitra praktisi hukum profesional, lembaga hukum, dan lembaga pendidikan tinggi. Halohukum.com merangkum permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan pendapat hukum berupa pidana, perdata, agama, HAN, HTN, ketenagakerjaan, pertanahan atau agraria, dagang, teknologi, dan lain sebagainya. Halohukum.com hadir untuk masyarakat sebagai pusat informasi dan edukasi pengetahuan hukum melalui beberapa program unggulan berupa pelatihan hukum, pelayanan tanya jawab hukum dengan berbagai konsentrasi bidang hukum, serta pengembangan platform edukasi digital yang bisa kamu temukan melalui sosial media. Halohukum.com, inspirasi pengetahuan hukum Anda. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video profil dari kami. Sebelumnya, mohon izin untuk perkenalan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagatra Wicaksono. Pada kali ini saya menjadi host dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh halohukum.com. Nah, sebelum masuk kepada sesi inti, mohon izin untuk teman-teman, saya beritahu terlebih dahulu. Pasti yang teman-teman yang sudah memfollow IG Halo Hukum, tahu dong Halo Hukum sedang ada event apa. Nah, oleh karena itu, sebelum akan saya jelaskan, bisa dulu nih teman-teman follow di seluruh sosial media kami, halohukum.com. Baik, masuk pada sesi yang selanjutnya, yaitu terkait apa sih yang akan diselenggarakan oleh Halo Hukum dalam waktu dekat, yaitu ada pelatihan dan pendidikan mediator bersertifikat atau yang biasa disebut juga dengan PPMB. Baik, poin penting dari PPMB itu yang pertama, PPMB halohukum.com X Puraka akan dilaksanakan secara online melalui media Zoom. Para peserta PPMB akan diorganisir melalui grup yang disediakan oleh panitia untuk pembagian informasi dan link meeting lebih lengkapnya. Kemudian, dengan siapa PPMB ini bekerja sama? PPMB halohukum.com bekerja sama dengan Puraka, Pusat Hukum dan Resolusi Konflik, yang pastinya sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian, kapan PPMB ini akan diselenggarakan? PPMB akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 18 Juni tahun 2022. Kemudian, apakah PPMB ini akan mendapatkan sertifikat? Jelas tentu, setelah mengikuti PPMB dan memenuhi syarat ketentuan kelulusan dari sesi pelatihan pendidikan, maka peserta akan mendapatkan sertifikat mediator. Selanjutnya, poin penting. Oleh siapa sertifikat itu dikeluarkan? Sertifikat akan secara sah dan resmi dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tentunya ini sudah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya, apakah PPMB hanya untuk sarjana hukum? Tidak. PPMB
atau pelatihan mediator bersertifikat dapat diikuti oleh sarjana hukum ataupun non-sarjana hukum. Jadi bagi rekan-rekan halohukum.com dimanapun berada yang tidak sebagai sarjana hukum atau non-sarjana hukum dapat turut serta menjadi mediator bersertifikat. Kemudian berapa biaya PPMB? Biaya PPMB sebesar 7 juta rupiah. Bagaimana mekanisme pendaftaran dan pembayarannya? Nanti akan ada kontak person yang dapat dihubungi melalui sosial media halohukum.com, kemudian mengisi formulir PPMB, disertakan dengan dokumen pelengkap, kemudian konfirmasi kepada admin. Nah, ini berikut postingan terbaru kami dari halohukum.com. Jika kawan-kawan, jika rekan-rekan dari audiens berkenan untuk men-share, untuk bergabung, untuk sounding kepada temannya, kepada rekan-rekan kerjanya, kepada sahabat-sahabatnya, atau bahkan kepada keluarga, pacar, atau istri, sanak famili, silahkan, boleh banget. Baik, terima kasih tadi rekan-rekan sudah memberi waktu saya untuk sedikit menyampaikan profil dari halohukum.com dan kemudian sedikit menyampaikan tadi dari pelatihan mediator yang akan diselenggarakan oleh halohukum.com. Baik, masuk kepada sesi yang paling penting pada siang hari ini, yaitu webinar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan webinar yang, mohon maaf, akan memperkenalkan moderator yang tentunya cerdas, cantik, menarik, dan akan dapat menghidupi suasana pada webinar siang hari ini. Baik, izin akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari moderator. Baik, halo Kak Friska. Apakah suara saya sudah terhubung? Iya, sudah Kak. Baik. Oke, mohon izin ya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari moderator pada siang hari ini. Mohon izin. Nama lengkap Friska Adriana Putri. Saat ini Friska mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian Friska juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi. Contohnya ada saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian beliau juga pernah menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan beliau juga pernah menjadi bagian dari Lembaga Pers Mahasiswa Manifest Universitas Brawijaya. Berikut tadi yang sedikit nih, tapi mungkin akan memantik semangat teman-teman untuk moderator kita yang akan memandu acara pada siang hari ini. Baik, silakan kepada Kak Friska. Baik, terima kasih banyak Saudara Bagas Ragil. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu SOP pada siang hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung dimanapun Anda berada, seluruh peserta dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. 2. Pada saat narasumber memulai pemaparan materi, diharapkan peserta mengikuti acara dengan kondisi yang nyaman di ruangan yang tenang dan bebas dari kebisingan. 3. Disarankan menggunakan headset atau headphone untuk hasil suara yang lebih baik. 4. Apabila ada yang kurang dimengerti atau memiliki pemahaman dan pandangan berbeda terhadap materi yang disampaikan, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menggunakan fitur chat melalui fitur aplikasi Zoom Webinar atau live streaming. Pertanyaan akan dijawab pada saat sesi sharing atau tanya jawab setelah pemaparan seluruh narasumber. Peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung atau melalui on voice dan on kamera dengan ketentuan dan izin dari panitia. 6. Pertanyaan harus tetap pada ranah topik yang dibicarakan, tidak bersifat provokatif, mengundang sara, ataupun pencemaran nama baik dan penistaan. 7. Pertanyaan akan dijawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang pertama diterima oleh panitia. Jika pertanyaan memiliki substansi yang sama, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya. 8. Bagi yang menggunakan fitur live streaming YouTube atau Instagram, mohon untuk menggunakan fitur chat dengan bijak.
9. Panitia berhak untuk mengeluarkan peserta dari Zoom meeting atau report akun pada fitur live streaming jika yang bersangkutan terindikasi telah melanggar ketentuan di atas. Baik, sekian SOP yang telah saya bacakan. Selanjutnya acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Halo Hukum. Sebelumnya, perkenalkan saya Friska Adiana Putri, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Baik, untuk efisiensi waktu, langsung saja kita memasuki acara inti, yakni webinar yang bertajuk Perlindungan Hukum dan Urgensi Hak Cipta bagi pekerja media dan industri kreatif di era digital. Perlu kita ketahui bahwa seiring berkembangnya teknologi dan media digital, keberadaan hak cipta dituntut untuk terus melakukan upaya perlindungan yang semakin kuat dan komprehensif, sehingga nantinya akan menjamin kepastian hukum serta menciptakan iklim kreativitas yang kompetitif. Semakin masifnya kreativitas dan akses teknologi digital yang semakin canggih, perlindungan hak cipta hingga saat ini tentunya perlu dilakukan evaluasi. Sistem hukum atas hak cipta, terutama bagi pekerja media dan industri kreatif, menjadi sangat penting, karena hal ini adalah wujud kehadiran negara dalam memberikan proteksi bagi para pekerja seni. Sebagaimana kita ketahui, pelanggaran hak cipta di Indonesia saat ini masih cukup banyak terjadi. Penyebaran objek hak cipta yang dilakukan secara ilegal, dan modifikasi terhadap objek hak cipta masih terlihat hingga detik ini. Kondisi semacam inilah yang akan merugikan pemegang hak cipta di kemudian hari. Salah satunya adalah pekerja media dan industri kreatif yang paling rentan mengalami kerugian di era digitalisasi ini. Lalu bagaimanakah sebenarnya perlindungan hukum mengenai hak cipta bagi para pekerja seni? Apa saja hambatan dan tantangan yang mereka alami di era digitalisasi ini? Beberapa pertanyaan tersebut akan kita ulas pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke pemaparan materi oleh Prof. Dr. Mas Rahma SHMHLM. Sebelum itu, saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit CV dari beliau. Untuk pendidikan terakhir, Profesor Mas Rahmah menempuh strata 3 di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Untuk saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Erlangga dan juga Ketua Pusat Studi Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Beberapa pelatihan profesional mengenai hak kekayaan intelektual yang pernah beliau ikuti adalah Training for Intellectual Property Consultant tahun 2011 di Universitas Pajajaran, dan Training for Trainers in Japan Patent Office pada tahun 2012 dan 2015 di Tokyo. Riwayat publikasi beliau sangat banyak sekali, salah satunya adalah Social Cost and Benefits of Patent Protection for Medicines, Case of Indonesian Sewage Hard Capsule Invention tahun 2020, yang telah diterbitkan di International Journal of Business and Society. Buku yang pernah beliau tulis juga sangat banyak sekali, salah satunya adalah Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan pada tahun 2012 lalu. Dan sebenarnya masih sangat banyak sekali pengalaman beliau yang sangat luar biasa, namun karena keterbatasan waktu, sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saya serahkan kepada Prof. Mas Rahmah untuk dapat memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Kepada Prof. Mas Rahmah, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator ya. Sebelumnya saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan gitu ya untuk bersama-sama sharing ilmu di sini ya. Istilahnya kita sharing saja informasi terkait dengan hak cipta ya, perlindungan hak cipta terutama untuk pekerja seni. Nah, ini untuk Mbak moderator, saya panggil Mbak saja karena ini seumuran dengan anak saya gitu ya. Nah, ini masih mungkin umurnya masih likuran kalau orang Jawa bilang gitu. Oke, untuk topik hari ini memang kebetulan sekali ya, karena ide dari topik ini relevan dengan nanti pengukuhan topik pengukuhan guru besar saya yang akan nanti pada bulan Juni gitu ya, masih ada kaitannya dengan topik yang pada siang hari ini gitu ya. Tidak berlama-lama karena waktunya tadi berapa menit, Mbak? 20 menit, Prof. Oh, 20 menit ya. Padahal ini saya punya slide sekitar 60 slide ya, jadi mungkin harus lebih wise nanti untuk men-sharing ya. Oke, saya langsung saja mohon izin untuk sharing materi di sini.
Oke, kelihatan PPT saya? Iya, sudah terlihat, Prof. Kelihatannya baik, saya akan ini full screen. Oke, bahwa sesuai dengan judul yang disampaikan oleh tim dari Halo Hukum ya, yang saya pertama dihubungi sama Mas Bagas ini, awal saya lihat hanya untuk perlindungan hak cipta gitu ya di era kreatif gitu ya, sehingga kemudian ini pun saya kerjakan sebenarnya terus terang baru tadi pagi ya. Anyway, tapi kita kan tinggal mengambil bahan-bahan saja. Nah, ini kebetulan juga bahwa ada materi saya yang terkait dengan bisa dilihat di harian Disway ya. Waktu itu. Ini sebenarnya saya taruh waktu itu dalam rangka memperingati Hari Haki pada tanggal 26 April lalu. Ya, sehingga ini tapi terbitnya sepertinya 2 hari kemudian. Oke, tapi ini sebenarnya masuk dalam. Oke, jadi ini hampir sama materi yang ada di sini dengan apa yang saya sampaikan, mungkin bisa nanti diakses karena ini sebenarnya juga online juga di Disway ini. Oke, untuk materi siang ini akan saya bagi pembahasan menjadi 3 ya, pada ekonomi kreatifnya, kemudian pada hak ciptanya. Nanti tentang informasi elektronik karena terkait dengan digital ada tetapi sedikit ya, kita akan lebih banyak sebenarnya ke hak cipta. Ekonomi kreatif untuk pengantar. Nah, sebelum materi kita kan tentang industri kreatif ya. Nah, ini sebenarnya apa sih industri kreatif? Nah, industri kreatif ini kalau kita lihat dari gelombang peradaban ekonomi gitu ya, maka kita bisa lihat ada menurut Alvin Toffler ya dengan dalam bukunya The Wave tahun 1980 maka membagi 3 peradaban ekonomi dalam peradaban ekonomi pertanian, kemudian ekonomi industri dan ekonomi digital. Nah, kemudian dalam perkembangannya ada tambahan sekarang adalah ekonomi kreatif. Nah, ini mungkin tidak akan saya terangkan banyak karena waktunya sangat sedikit ya, mungkin hanya bahwa ada 4 gelombang ekonomi dan sekarang kita pada gelombang keempat. Nah, pada gelombang keempat ini maka kemudian kita masuk ke ekonomi kreatif ekonomi ya istilahnya, tetapi ada beberapa yang pakai istilah industri kreatif ya seperti yang disampaikan oleh Halo Hukum ini juga menggunakan istilah industri kreatif. Ini dua istilah yang sebenarnya saling terkait sebenarnya ya, tapi ada perbedaan sedikit. Nah, industri kreatif ini adalah industri yang berasal dari penggunaan kreativitas, ya, keterampilan dan bakat individu yang itu digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan juga untuk pemanfaatan kreasi dan daya cipta dari individu. Jadi inti dari industri kreatif ini adalah berbasis dari pemanfaat kreativitas. Nah, kemudian ada istilah ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini yang kalau dalam sebenarnya istilah yang secara hukum itu yang dipakai ya karena undang-undangnya undang-undang ekonomi kreatif. Ya, undang-undang ekonomi kreatif ini menyatakan bahwa ekonomi kreatif ini adalah perwujudan dari nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis budaya, ilmu pengetahuan, atau teknologi. Jadi inti dari ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah kekayaan intelektual. Nah, ini relevan sekali dengan hak cipta ya, karena hak cipta itu bagian dari kekayaan intelektual. Nah, istilah ekonomi kreatif itu sebenarnya pada tahun 2001 mulai. Kalau tadi ekonomi kreatif yang sudah disampaikan bahwa oleh John Hawkins ya dalam bukunya Kreatif Ekonomi itu ada istilah itu muncul ya tahun 2001. Nah, kalau kita lihat ekonomi kreatif di Indonesia ada 17 sektor ya, ada 17 sektor dengan kontribusi pada GDP itu lumayan besar ya. Ada misalkan untuk makanan itu sudah hampir 41%. Ya, lebih dari 41% itu memberikan kontribusi pada gross development produk yang itu kemudian sumbangannya luar biasa besar ini karena memang ekonomi kreatif ini sangat bertumbuh sekarang ya.
Nah, bahwa ada istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif. Nah, ini apa? Istilah ini saling berkaitan, terkait peran. Ekonomi kreatif lebih luas cakupannya itu daripada industri kreatif. Industri kreatif bagian dari ekonomi kreatif ya, bagian dari aspek kegiatan bisnisnya untuk industrinya. Tapi kalau ekonomi kreatif itu lebih luas, meliputi juga ada industri di sini ya. Industri berarti di sini ada industri kreatifnya, kemudian ada teknologinya, ada penggunaan sumber daya, ada kelembagaan, dan ada keuangan. Jadi ekonomi kreatif kalau mungkin kita sekarang mulai lebih, kalau memang cakupan kita yang mau kita bahas lebih besar, maka kita sebaiknya pakai istilah ekonomi kreatif, karena itu memang istilah yang secara hukum, secara legal, ya secara normatif ada di undang-undang. Dan ekonomi kreatif lebih luas, ya meliputi industri, teknologi, sumber daya, kelembagaan, dan keuangan. Nah, ada istilah juga yang saya ini merujuk pada TOR yang disampaikan oleh Halo Hukum dan topiknya ya, sehingga topik-topik ini tentu beberapa konsep harus jelas dulu ya sebelum kita masuk ke hal-hal yang memang urgent kita diskusikan. Nah, ada pekerja kreatif. Nah, pekerja kreatif ini apa sih gitu ya di istilah yang dipakai oleh Halo Hukum ini ya. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Ekonomi Kreatif itu pakai istilah pelaku ekonomi kreatif. Ya, pakai istilahnya pelaku ekonomi kreatif, yaitu mereka yang bisa perorangan atau kelompok atau badan usaha, badan hukum maupun non badan hukum yang itu kemudian melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Dan di pasal 6 Undang-Undang Ekonomi Kreatif dikatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif meliputi siapa? Pelaku kreasi itu sendiri dan pengelola kekayaan intelektual. Ada dua pihak. Ya, ini yang mungkin perlu diidentifikasikan ya. Nah, bahwa di Undang-Undang Ekonomi Kreatif nanti kaitannya dengan hak cipta itu ada pasal penting yang perlu kita notif gitu ya di situ tentang di pasal 23. Dikatakan bahwa perlunya pemerintah itu untuk memfasilitasi ya pencatatan maupun pendaftaran ya, pencatatan untuk hak ciptanya dan pendaftaran untuk kekayaan hak kekayaan industri ya, karena kalau kita bagi hak kekayaan intelektual bagi dua ya, menjadi hak cipta dan dua adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu meliputi merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang ya, dan 5 untuk hak kekayaan industri. Jadi disebutkan di sini bahwa hak cipta memang menjadi istilahnya kehadiran negara tadi yang disampaikan oleh Mbak Friska ya, kehadiran negara itu untuk mengcover perkembangan dari ekonomi kreatif ya, ditegaskan. Nah, sekarang kita akan move to hak cipta ya. Hak ciptanya sendiri kalau kita lihat ini bagian dari kekayaan intelektual. Ini biasa saya ambil pada setiap materi ya, apapun tentang HKI, tapi saya tidak akan mengambil banyak porsi untuk mendiskusikan ini, tapi ini seringkali menunjukkan bahwa gambar ini menunjukkan adanya pemahaman tentang HKI yang masih salah ya di kalangan masyarakat, karena masyarakat masih jumbo tentang hak kekayaan intelektual, masih istilahnya mencampur adukan antara hak cipta, paten, dan merek. Biasanya can I protected, gitu, patented, my copyrighted trademark, itu kan menunjukkan orang itu mencampur adukan. Orang bisa bilang begini, bisakah saya mematenkan hak cipta saya? Bisakah saya menghak ciptakan merek saya gitu. Itu padahal kan kalau kita menggunakan istilah seperti itu menunjukkan tentang kurangnya pemahaman ya, sehingga mungkin perlu kita hindari kalau menggunakan meng-scramblekan gitu ya, mencampur adukan. Nah, kalau kita lihat bahwa hak kekayaan intelektual seperti yang saya sampaikan terbagi menjadi dua, hak cipta dan hak kekayaan industri ya. Hak kekayaan industri tadi ada merek, paten, rahasia dagang, dan seterusnya. Nah, undang-undangnya juga ada semua itu ya. Kita punya 7 undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kita ke hak kekayaan intelektual untuk yang hak ciptanya. Jadi hak cipta bagian dari hak kekayaan intelektual ya. Di pasal 3 dijelaskan bahwa hak cipta itu meliputi hak cipta dan hak terkait. Jadi kalau kita ngomong hak cipta itu tidak lepas dari hak terkait sebenarnya. Seperti apa sih kalau hak cipta itu, misalkan hak terkait seperti apa ya? Kalau kita lihat bahwa hak cipta itu
contoh yang paling gampang adalah lagu, itu hak cipta nanti. Itu bagian apa menjadi objek dari hak cipta. Penyanyi yang menyanyikan lagu ya itu nanti akan dapat hak terkait. Apa sih hak terkait itu? Hak yang berkaitan dengan hak cipta. Ya, misalkan tadi lagu itu kalau dinyanyikan, kalau dibiarkan saja mungkin pencipta lagunya itu suaranya nggak enak gitu ya, tapi begitu dinyanyikan oleh penyanyi profesional menjadi sangat mungkin lagunya menjadi hits dan seterusnya, sehingga sangat penting hak terkait. Ya, jadi ini ada kaitannya antara hak cipta dan hak terkait, makanya disebut hak terkait karena memang ada kaitannya dengan hak cipta. Nah, sekarang kita mendiskusikan tentang karya kreatif itu sendiri. Karya kreatif itu apa sih? Nah, karya kreatif ini sebenarnya kalau dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta itu masuk ciptaan. Ya, ciptaan apa? Ciptaan yang itu adalah di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang itu dihasilkan karena inspirasi, keterampilan, imajinasi ataupun keahlian dari pencipta yang dituangkan dalam bentuk yang nyata. Ya, jadi karya apapun di bidang hak cipta ya itu nanti masuk dalam ciptaan. Pertanyaannya, ciptaan apa saja sih yang dilindungi? Nah, kita lihat di pasal 40. Ya, intinya bahwa ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. 3 bidang ini ya, ilmu pengetahuan seni dan sastra. Itu macam-macam. Nah, ini karya kreatif yang dimaksud yang mana dulu gitu ya? Apakah buku, ceramah, alat peraga, kemudian peta, karya seni ya, fotografi biasanya ya, yang sekarang lagi ini kan fotografi, kemudian video-video masuk di sini sinematografi. Ya, video yang kita upload di YouTube, gitu, konten-konten kreator itu semua tentang sinematografi sebenarnya, video yang kita masukkan di sana ya, itu lebih banyak sekarang yang mendominasi ini karena itu saya merahin. Nah, jadi yang dilindungi kita lihat tadi di pasal 10. Nah, selanjutnya tadi bahwa selain tentang karya ciptanya, kemudian kita akan ke penciptanya dan pemegang hak cipta. Nah, ini hak cipta itu sendiri meliputi pencipta dan penerima hak cipta. Sedangkan hak terkait itu nanti meliputi pelaku pertunjukan, misalkan penyanyi ya, kemudian produser rekaman suara atau disebut di undang-undang produser fonogram, kemudian lembaga penyiaran kayak televisi yang menyiarkan lagu tadi misalkan ya, penyanyi yang menyanyikan nanti dapat hak terkaitnya berupa performer, nanti lembaga penyiaran nanti dapat hak terkaitnya berupa apa? Broadcastingnya untuk penyiarannya, produser rekaman yang tadi merekam lagu maka akan dapat haknya label biasanya ya, itu adalah produser fonogram. Tapi sekarang biasanya penyanyi itu kan sudah single ya, bisa mereka langsung upload di YouTube dan kemudian sudah tidak perlu lagi produser fonogram. Nah, ini dalam konteks ekonomi kreatif, maka kan kita tadi pagi menjadi dibagi 2 ya, pelaku ekonomi kreatif. Siapa tadi? Pelaku kreasi dan pengelola keintelektual. Nah, pengelola kekayaan intelektual itu nanti lebih ke hak cipta, yang berarti nanti bisa pencipta, bisa pihak yang menerima hak lebih lanjut dari pencipta. Ya, itu nanti pengelola keintelektual. Nah, nanti untuk yang pelaku kreasi itu akan lebih banyak nanti terkait dengan hak terkait. Ya, seperti itu kalau kita kaitkan dengan pasal 6 dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Nah, ini ya. Nah, mungkin tidak saya skip ya pencipta dan sebagainya, mungkin pemegang hak cipta ini mungkin bisa dilihat di undang-undang saja. Intinya bahwa yang menjadi pemegang hak cipta itu bisa pencipta itu sendiri atau orang yang mendapatkan hak dari pencipta. Jadi misalkan pencipta menjual hak ciptanya, ya menjual hak ciptanya, itu maka kemudian pemegang hak ciptanya adalah si orang yang pembeli hak cipta tadi. Ya, bukan membeli kasetnya tapi membeli hak atas kaset, ya atas lagu, atas lagu ya, jadi seperti itu. Oke, ini saya skip saja bahwa dalam kepemilikan suatu hak cipta itu kita bisa bedakan kepemilikan kalau itu dalam hubungan dinas, maka yang menjadi pemiliknya adalah instansi seperti Bu Rahma misalkan bekerja di UNER sebagai pegawai negeri kan statusnya, maka kemudian pemegang hak cipta secara undang-undang adalah universitas. Ya, tapi ini mungkin yang tidak banyak diketahui dan tidak banyak diatur oleh universitas itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di pasal 35 sebenarnya itu adalah miliknya
Oke, kemudian kalau dalam hubungan kerja, yaitu hubungan dalam selain yang pegawai negeri tadi, maka itu bahwa yang menjadi pencipta itu adalah pihak yang membuat ciptaan. Intinya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini yang penting bahwa untuk hak cipta, mungkin ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk pemberian hak cipta itu sendiri sifatnya adalah automatic protection. So, kalau kita dalam stelsel-nya adalah stelsel deklaratif. Artinya apa? Tidak perlu untuk pendaftaran untuk lahirnya hak. Ya, karena apa? Sifatnya adalah otomatis. Makanya automatic protection ya. Di pasal 1 angka 1 disebutkan hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis. Apa timbul otomatis? Ketika ciptaan itu sudah diwujudkan, maka timbul secara otomatis. Kalau masih ide nggak ada hak cipta. Tapi kalau ide itu sudah diwujudkan, maka itu akan ada hak ciptanya. Gitu ya, bahwa kalaupun nanti ada pencatatan hak ciptaan, maka itu bukan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Ya, itu hanya untuk mempermudah pembuktian. Sudah dijelaskan. Jadi kalau ada transformasi nanti suatu ciptaan, kalau sudah diwujudkan, maka akan lahir ini ya, akan lahir hak cipta. Yang berarti akan ada hak-hak yang eksklusif yang akan dimiliki oleh pemegang hak cipta tadi ya. Nah, bahwa hak cipta intinya prinsipnya adalah hak eksklusif. Ya, yang tadi bahwa timbulnya secara otomatis di pasal 1 angka 1. Apa maknanya hak eksklusif? Di penjelasan pasal 4 dikatakan bahwa hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, diperuntukkan untuk pencipta, orang lain nggak boleh. Itu yang namanya eksklusif. Orang lain nggak boleh, makanya disebut dengan right to exclude. Hak eksklusif ini disebut juga hak yang negatif, bukan berarti negatif dalam arti tadi ya hal jelek, tidak, bahwa hak yang sifatnya negatif right ya, artinya apa? Menegasi orang, melarang orang lain, to exclude, tidak boleh orang lain menggunakan orang lain untuk melaksanakan hak cipta. Nah, hak cipta meliputi hak moral dan hak ekonomi, gitu ya. Hak moral, hak ekonominya bisa dilihat di pasal 8 sampai 9, sedangkan hak moral ada di pasal 5 contohnya. Nah, untuk hak ekonomi ini adalah di pasal 8 dikatakan sebagai hak yang akan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, apa manfaat ekonomi? Hak ekonomi itu dijelaskan di pasal 9. Meliputi apa? Menerbitkan ciptaan, menggandakan, menerjemahkan, merubah, ya, mentransformasi, mengadaptasi dan seterusnya, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan maupun menyewakan. Ini hak ekonomi. Intinya kalau ada pelanggaran kita lihat di pasal 9. Melanggar pasal 9 apa enggak? Kalau melanggar pasal 9 berarti ini ada pelanggaran hak cipta, ya, ada pelanggaran hak ekonomi. Nah, untuk hak moral meliputi hak paternity dan integrity. Ya, ini nanti juga penting dalam dunia digital karena seringkali itu nama dari pencipta yang paternity itu terkait dengan nama kita sebagai pencipta itu harus selalu melekat ya, biarpun jangka waktunya berakhir tetap melekat untuk hak moral ini, hak berupa nama untuk dicantumkan. Nah, untuk integrity itu hak integritas ciptaan. Ciptaan nggak boleh diotak-atik. Yang boleh mengotak-atik, merubah, mendistorsi, memutilasi, dan seterusnya merubah, itu hanyalah pencipta, orang lain nggak boleh. Ya, bagaimana dengan cover, misalkan? Itu kan dirubah di aransemen. Boleh enggak? Enggak boleh sebenarnya, karena itu akan bisa merusak hak moral, ya, integrity. Bisa saja hak ekonomi, kalau apalagi itu kalau diupload di YouTube, dapat uang dari sana, ya, dapat gaji lah istilahnya dari YouTube, maka itu sudah pelanggar. Meskipun untuk covernya itu sendiri ada perlindungan hak ciptanya. Tetapi kalau mengcover karya lain tanpa izin itu bisa masuk pelanggaran integrity, bisa ya. Integrity tidak kemudian ketika cover kita sebutkan oh ini ciptaannya ini gitu ya, lagu ini ciptaan ini, selesai, tidak. Kita harus tetap izin. Terutama kalau kita upload itu di YouTube, karena kemungkinan kalau kita upload di YouTube dan kemudian traffic kita bagus gitu ya, dalam arti apa, viewernya banyak, subscribernya banyak, iklannya banyak, istilahnya trafficnya luar biasa di konten kita, maka itu akan ada pemasukan, ada economic value ya akan masuk, ada aspek komersial yang akan kita terima, dan itu yang tidak diperkenankan, akan menjadi pelanggaran ketika kita menggunakan karya orang lain dengan tujuan
komersial ya, yang mana kita akan mendapat manfaat ekonomi dari menggunakan karya tersebut. Ya, untuk hak moral selalu melekat terus sampai berakhirnya jangka waktu perlindungan. Nah, ini mungkin saya skip saja. Ya, mungkin karena waktunya tinggal berapa, Mbak? Saya takutnya tidak sampai pada hal yang esensial yang harus saya sampaikan nih, karena masih masih ada 10 menit, Bu, sekitar 10 menit ya. Nah, ini makanya 10 menit ini belum ngapa-ngapain Bu Rahma ya. Oke, bahwa untuk jangka waktu perlindungannya kita lihat hak cipta ini dibandingkan hak intelektual yang lain itu lebih panjang. Karena apa? Seumur hidup plus 70 tahun. Sampai kita meninggal ditambah 70 tahun, itu kita punya perlindungan hak cipta. Ya, untuk karya-karya yang pertama ya istilahnya gitu. Yang karya derivatif itu 50 tahun. Jadi lebih panjang. Nah, untuk badan hukum 50 tahun. Jadi jangka waktu itu, tapi kalau untuk hak moral tanpa ada batas waktunya. Jadi nama kita sebagai pencipta tetap dicantumkan meskipun nanti jangka waktu perlindungannya habis, nama kita misalkan ciptaan lukisan karya Mona Lisa, itu Leonardo da Vinci misalkan, itu masih pun sekarang sudah public domain ya untuk lukisan Mona Lisa-nya, tetapi kemudian nama pencipta dari lukisan Mona Lisa yaitu Leonardo da Vinci tadi harus tetap disebut sebagai pencipta. Ya, jadi hak moral kita itu selamanya kalau sudah menciptakan karya akan melekat terus ya nama kita pada karya tersebut meskipun nanti akan berakhir. Ya, oke. Jadi jangka waktu perlindungan. Nah, kemudian kita lihat tentang pelanggaran. Ya, pelanggaran hak cipta. Intinya pelanggaran itu ketika melanggar dua tadi, hak ekonomi atau kan hak moral. Ya, hak ekonomi kita lihat tadi di pasal 9. Apakah ada tindakan mengkomunikasikan, mendistribusikan, aransemen dan seterusnya ya. Kita lihat di pasal 9 ada pelanggaran itu. Tapi kemudian kita lihat biasanya ada banyak kegiatan yang pelanggaran hak cipta di internet itu, di digital world itu adalah ketika memperbanyak tanpa izin, kemudian mengunduh tanpa izin, mengunggah tanpa izin, ada streaming juga tanpa izin, melakukan convert, intinya tanpa izin ya. Intinya tanpa izin. Karena memang itu hak eksklusif. Yang boleh melaksanakan itu siapa? Penciptanya. Orang lain nggak boleh. Kalau mau melaksanakan, orang lain tersebut mengcover kan melaksanakan hak cipta ini ya, menggunakan hak cipta. Harus izin karena ini hak eksklusif. Ya. Loh, saya ini kan lagu mengcover ini kan pakai aransemennya beda loh. Masa saya tetap lagunya yang dipakai lagu orang lain. Kamu mengaransemen dapat ya hak ciptanya, tetapi bahwa harus izin biar aman. Nah, ini nanti saya ceritakan bagaimana sih kita amannya gitu ya. Nah, nanti kalau ada pelanggaran maka akan bisa dilakukan gugatan perdata ya, tuntutan pidana, bisa dimintakan penetapan sementara ya, yang ini mungkin biasanya bisa diambil ya, tapi nanti akan ada permasalahan di digital era ya. Bahwa kenapa sih untuk hak cipta ini penting gitu ya, untuk diatur, perlu dilindungi, perlu ditegakkan gitu ya di dunia digital ya. Pertama bahwa dunia digital ini kan penuh sekarang, apalagi sekarang ya di era kreativitas seperti ini, maka kita bisa lihat apapun bisa kita ambil ya, kita lihat, kita cari di internet ya, dan itu kita bisa lihat bagaimana kreatifnya orang-orang ya, konten-konten itu luar biasa kreatif. Nah, itu yang harus kita lindungi. Nah, bahwa konten-konten yang ada di internet, yang diupload di internet itu kebanyakan itu adalah ada yang kreasi sendiri. Nah, yang kreasi sendiri ini yang biasanya aman dan memang mutlak harus kita beri perlindungan. Ya, tapi juga ada kreativitas ya, konten-konten kreatif itu yang di internet itu, di sosial media juga itu adalah bahwa ada yang bersinggungan dengan hak cipta orang lain. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ya, sehingga kemudian perlunya perlindungan hak cipta di digital era ini adalah untuk mendukung kreativitas baru, tapi juga tetap kita memberikan perlindungan hukum ya kepada pemegang hak cipta orang lain.
Ya, kreativitas baru tetap kita dukung. Orang yang menciptakan konten-konten kreatif ya kita dukung karena itu memberikan apa? Memberikan kita informasi, knowledge ya. Kita nggak bisa masak jadi bisa masak ya. Lihat YouTube itu. Jadi yang nggak tahu apa-apa bisa ngerti semuanya. Orang cukup punya kuota sekarang. Bisa jadi kiai itu dari kuota bisa jadi kiai ya. Jadi kuota mungkin bisa jadi memberi materi ya, menjadi narasumber dan sebagainya. Yang penting kita punya kuota ya di era sekarang. Nah ini tetapi bahwa tentu penciptaan kreativitas tadi perlu juga harus menghormati hak orang lain. Ya kemudian kenapa perlu dilindungi ya karena memang kalau kita lihat di era digital ini marak sekali pelanggaran hak cipta. Karena apa? Mudah ya mudah apa untuk melakukan reproduksi, melakukan replikasi, melakukan perbanyakan ya dengan download maupun upload itu kan kita gampang saja ya. Kalaupun itu dikunci masih ada kita bisa mampu mengcrack gitu ya. Nah itu bahwa akan ada nanti ada sifat yang sama antara karya yang ada itu dengan yang digital. Sekarang kita bisa lihat misalkan NFT ya, non fungible token itu misalkan. Itu kan sebenarnya merepresentasikan ya dari karya-karya yang kita punya ya yang itu kemudian didigitalisasi. Nah, itu kan itu nanti equivalent ya. Apa yang ada di digital, karya-karya digital nanti akan sama dengan karya-karya fisiknya. Kemudian mudahnya disebarluaskan, ditransmisikan, disaringkan ya karena memang ada teknologi untuk file sharing. Ya, ada kasus misalkan Napster dulu ya kena karena dari kasus P2P sharing dia kena. Kemudian Grokster, kasusnya Grokster juga kena itu ya karena menyediakan fasilitas untuk file sharing. Grokster, Kazaa, kemudian Torrent ya, BitTorrent itu juga kena karena mereka memberikan fasilitas untuk bisa menyebabkan penyebaran pelanggaran hak cipta. Ya, kemudian adanya modifikasi, kemudian adanya link ya, yang link itu gampang kita bisa ngeling itu yang itu kemudian membuat suatu karya cipta itu menjadi tersebar tanpa bisa dikontrol. Istilahnya nanti istilah ada exhausted principle ya. Begitu ciptaan itu sudah dirilis, pencipta sudah nggak bisa lagi punya kemampuan untuk mengontrol ya. Begitu kita rilis karya kita, begitu kita taruh foto kita di Instagram, kita sudah nggak bisa mengontrol itu kemana itu foto itu akan diambil oleh siapa, di-download oleh siapa. Nggak bisa. Itu yang kita sebut dengan exhaustive theory, ya, prinsipal ya. Jadi kemudian di dunia digital juga ada ketidakan nama pencipta. Karena nggak ada penciptanya dianggap, oh karena nggak ada penciptanya berarti ini boleh. Barang bebas ya, istilahnya ini public good. Ya, apa yang ada di internet itu dianggap orang itu bebas, itu publik, siapapun boleh, padahal tidak. Ada banyak yang berkonten hak cipta. Kemudian kita lihat kenapa pentingnya untuk dunia digital ini dilindungi hak cipta gitu ya, karya-karya digital. Karena kita lihat sekarang itu kita lihat perlindungan hak cipta itu lemah, gak berdaya hak cipta itu. Apa penegakan sulit kita karena apa? Ini apa nih produk-produk digital ini bentuknya tadi yang kita lihat sama bentuknya, dia ada di mana, ada di era digital, ada ditaruh di ruang digital yang itu kemudian borderless, bisa kemana-mana gitu ya, yang tidak bisa kita kontrol, bahkan dengan sarana kontrol teknologi pun kita tidak bisa gitu ya. Penegakannya sulit karena tadi lintas negara, ini kita menentukan yurisdiksi, ini pelanggarannya di mana sih? Siapa yang melanggar, kita malah nggak tahu siapa yang melanggar ini. Karena kadang-kadang akun-akun mereka itu akun-akun yang adalah yang anonim atau yang tidak, atau fake ya, fake account gitu. Yang itu kemudian kita sulit untuk menelusurinya. Kita bisa menelusurinya ketika kita minta ke internet service providernya. Ya, kita minta mereka membuka. Biasanya malah nggak mau ya, ISP-nya nggak mau buka. Nah, bahwa karya dalam bentuk digital yang saya sampaikan tadi ada worldwide, dia ada tanpa batas tadi bisa ya melalang buana kemanapun gitu ya, sehingga nanti kalau itu di download, di upload dan seterusnya itu kita juga bisa melacak, menentukan yurisdiksinya ini di mana pelanggarannya ya. Dan juga karena ini tadi menerapkan tidak bisa menentukan yurisdiksinya, menentukan hukumnya juga jadi sulit juga. Kalaupun nanti ketemu hukumnya juga akan sulit. Misalkan
bahwa di Indonesia karyanya itu karya Indonesia, tapi dilanggar di Amerika. Di sini dianggap pelanggaran di Indonesia, tapi di Amerika bukan pelanggaran. Gimana kemudian itu titik temunya ya, seperti itu, bahwa interpretasi pada suatu pelanggaran, pada suatu ketentuan bisa berbeda masing-masing yurisdiksi. Itu problemnya. Nah, untuk itu maka kemudian kita lihat bahwa di era digital ini ada kepentingan untuk melindungi hak cipta, tapi ada kepentingan tadi untuk tetap memberikan akses pada masyarakat untuk tetap membiarkan orang-orang yang kreatif ini tetap mempunyai kreativitas, mempunyai menciptakan konten meskipun mereka konten kreatif ya, meskipun mereka menggunakan karya orang lain, sehingga perlu ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini sebenarnya di sistem HKI itu sudah ada di pasal 7. Dari TRIPS dikatakan bahwa adanya perlindungan dan penegakan hukum HKI itu adalah untuk memberikan promosi pada inovasi teknologi dan untuk penyebaran teknologi. Yang keywordnya ada di sini, ada mutual advance of producer and user. Jadi ada keseimbangan untuk keuntungan baik bagi pemegang hak cipta maupun pengguna HKI ya, secara umum kalau di TRIPS ini. Dan di WIPO Copyright Treaty sendiri, WCT, dikatakan bahwa adanya keinginan untuk menyeimbangkan antara hak dari pemegang hak cipta dan kemudian kepentingan umum ya khususnya untuk pendidikan, akses informasi maupun untuk riset. Nah, keseimbangan ini bisa dalam bentuk fair dealing. Ya, fair dealing itu atau fair use itu menggunakan hak cipta bisa dilakukan tanpa perlu izin, tapi itu untuk kegiatan pendidikan, riset, dan pengembangan, kemudian untuk tunanetra yang sifatnya non komersial ya, untuk perpustakaan dan seterusnya. Itu ada di pasal 43 sampai 49 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian keseimbangan itu bisa kita lihat dari terbatasnya jangka waktu perlindungan, kemudian ada persyaratan perolehan hak, jadi kalau untuk hak cipta harus terpenuhi kreativitas, harus diwujudkan, kemudian adanya dibolehkan akses itu dengan pemberian lisensi atau izin. Nah, selanjutnya bahwa perlindungan di era digital dilakukan dengan cara apa? Biasanya dengan menggunakan sarana kontrol teknologi. Misalkan kita buat enskripsi, kita buat enskripsi, bisa kemudian marking ya, elektronik marking, misalkan dengan watermark gitu, kemudian dengan information right management dan sebagainya. Kemudian kalaupun perlindungan itu ada pelanggaran, maka kemudian diberikan mekanisme pelaporan bagi masyarakat. Masyarakat boleh melaporkan, itu pasal 55. Kemudian pemerintah dalam hal ini kalau ada pelanggaran maka dilakukan pencegahan dan pengawasan ya untuk pembuatan maupun penyebaran konten yang melanggar hak cipta, bahkan kemudian dimungkinkan di pasal 56 ayat 1 dari Undang-Undang Hak Cipta bahwa untuk bisa menutup konten maupun menutup hak akses pengguna yang melanggar hak ya dalam yang itu sistem elektroniknya tidak dapat diakses. Nah, ini yang mungkin perlu kita propose, yang tadi existing, yang ada di undang-undang. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang, itu yang perlu kita atur itu adalah adanya kemungkinan kita meminta pertanggungjawaban pada penyedia jasa internet service provider, ISP, contohnya YouTube-nya gitu ya, torrent, ya, Napster, itu dulu kena karena memang dia menyediakan fasilitas untuk fasilitas untuk penyebar luasan atau pelanggaran hak cipta dengan memberikan fasilitas file sharing ya. Kemudian membuat sistem dan pusat data yang itu dalam bentuk copy watch program, di mana copy watch program itu untuk memantau adanya pengkopian ya. Kalau ada pengkopian berarti mereka itu langsung terintegrasi pada suatu sistem, sehingga kemudian begitu ada pengkopian langsung otomatis kita ditagih, ada digital billing gitu ya, kita langsung ditagih. Kamu sudah mengakses, bayar dulu gitu ya, itu kan sudah berlaku di beberapa, tapi ini yang belum diatur ya dalam Undang-Undang Cipta. Kita hanya sarana teknologi itu yang diatur. Kemudian perlu ini one stop access and licensing. Ini mungkin
harapan saya mungkin ya, rekomendasi yang ingin nanti saya sampaikan bahwa perlu ada seperti ini ya, one stop access and listening, dibuat sistem yang membuat kita itu orang yang mengcover tadi ya, mengcover lagu cukup nanti di internet, dia cukup klik kayak di Amerika ya, tinggal klik, sudah bayar, sudah dia aman sudah. Ketika dia upload di YouTube nggak akan ada masalah hukum. Karena apa? Begitu dia memasukkan konten lagunya tadi ya, langsung otomatis, oh kamu pakai lagunya ini harus bayar dulu ya, misalkan bayarnya pun jangan terlalu besar gitu, bayar karena itu juga bayarnya juga harus tidak berbelit, langsung bisa kita bayar pakai kartu kredit ataupun apa dengan ada digital billing tadi, kemudian itu memungkinkan, intinya bahwa sistem ini memungkinkan orang itu mendapatkan akses, membayar royalti, mendapatkan izin dari pencipta itu dengan sangat cepat. Ya, era seperti ini akan sangat mudah. Era artificial intelligence sangat mudah. Cuma ya memang tadi ya itu butuh effort dulu untuk men-setup ya program sistem ini. Nah, untuk perlindungan di Undang-Undang ITE sendiri sudah ada bahwa penyelenggara kalau itu ada pelanggaran pada hak cipta maka bisa menghapus informasi gitu ya, yang itu kemudian tidak relevan ya, misalkan seperti itu. Oke, sepertinya ini yang terakhir dari saya, harapan ya, ini terakhir dari Bu Rahma, bahwa sistem hak cipta ini harusnya bisa mendukung kreativitas ya, kemudian menguatkan perlindungan hak cipta ya, kita buat sistem yang seperti yang saya rekomendasikan. Kemudian perlu adanya pemungutan royalti ya, yang sudah ada hanya pemungutan royalti untuk lagu, untuk musik. Yang lain belum. Nah, padahal hak cipta karya kreatif itu kan nggak hanya lagu saja. Yang diatur itu loh, ini kan seolah-olah ada yang karya yang lain menjadi iri gitu ya. Kok hanya lagu yang diatur di PP 56 tahun 2021 tentang royalti, sistem royalti lagu atau musik itu. Yang lain mana gitu ya. Nah, ini seperti anak tiri ya untuk karya kreatif yang lain. Sehingga itu perlu kita buat sistem royalti untuk seluruh lah ya. Memang itu big job ya, big work, sehingga tapi perlu kita mulai lakukan ya, perlu ada lembaga khusus yang akan melakukan fungsi misalkan untuk pemungutan royalti ya, seperti LMK, lembaga manajemen kolektif, atau kemudian ya kalau sudah dibuat sistemnya gampang mungkin LMK nggak perlu lagi gitu ya, yang penting ada pusat data. Ya, begitu kita masuk kan ada pusat data itu lagu apa saja yang masuk di sana, ketika itu diakses langsung otomatis ada warning gitu ya, ada copy watch tadi ya, langsung dia mengotorisasi, oh ini ada pelanggaran ada penggunaan, ada akses ini yang ada konten hak ciptanya, sehingga kalau itu berarti kamu harus bayar. Seperti kalau kita mau beli buku ya, kalau itu memang tidak di internet gitu ya, kalau kita mau akses kadang-kadang kita harus bayar dulu. Jurnal juga gitu ya, kalau yang meskipun kita bisa juga hack juga ya beberapa. Nah, bahwa pusat data yang terintegrasi ya, sisi informasi karya kreatif yang dikelola oleh LMK maupun pihak lain itu akan menjadi sangat penting sekali sekarang ya, untuk bisa mendeteksi pelanggaran dan juga memberikan orang itu untuk bisa mengakses ya dengan mudah tanpa perlu melanggar. Ya, intinya sistem ini dibuat untuk memungkinkan orang mengakses menggunakan karya orang lain yang tadi hak cipta orang lain yang eksklusif tadi ya, tapi dengan mudah tanpa melanggar. Yaitu tadi apa? Membayar royaltinya gampang, di sistem langsung saja kita bisa bayar. Demikian Mbak Friska yang bisa saya sampaikan, mungkin sudah lebih ya sepertinya, tapi ini sudah saya skip gitu ya, mohon maaf kalau lebih. Terima kasih, mohon maaf juga atas salah dan kurang dari apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Friska. Baik, terima kasih banyak Prof. Sebenarnya sangat asik sekali ya pemaparan materi oleh Prof. Mas Rahman, namun karena keterbatasan waktu terpaksa harus kita akhiri, namun nanti akan kita sambung lagi dalam sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita akan langsung beralih ke pemaparan materi yang kedua dari Bapak Ade Wahyudin SHI selaku Direktur LBH Pers Jakarta. Namun sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Bapak Ade Wahyudin pernah menempuh pendidikan sarjana hukum di Islamic State University Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau saat ini tergabung dalam Indonesian Advocate Association dan juga Southeast Asia Public Interest Lawyer. Kemudian untuk saat ini beliau menjabat sebagai Executive Director of Legal Aid Center for the Press LBH Pers
dan juga Secretary of Advocate for Freedom of Expression Coalition Southeast Asia. Beliau juga memiliki pengalaman banyak sekali, beberapa di antaranya pernah menjadi konsultan di platform media Mavindo Masyarakat Anti Fitnah tahun 2021 dan juga pembicara dalam acara AIDS Workshop di Myanmar tahun 2015 lalu. Beberapa riwayat publikasi beliau adalah Book of Legal Aid During a Pandemic, Legal Manual for Freelance Worker, dan juga Handbook of Coverage for Investigative Journalists with Aji Yogyakarta. Dan masih banyak lagi pengalaman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, karena Bapak Ade Wahyudin sudah terhubung, akan langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ade Wahyudin untuk menyampaikan materinya selama 20 menit ke depan. Saya persilahkan, Bapak. Ya, terima kasih, Priska. Saya bisa izin share screen sendiri nggak? Ada beberapa tambahan slide soalnya dari yang saya kirim. Iya, dipersilahkan Bapak. Oke, ya, maaf ya. Oke, ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke teman-teman Halo Hukum. Saat saya mendapatkan undangan ini, saya sempat ragu kan, karena jujur saja saya bukan expert di bidang ini. Jadi tadi Bu Mas Rahma itu sangat komplit tadi. Kalau misalkan kita bisa dapat presentasinya, itu saya pikir akan sangat membantu kita juga memahami dalam konteks hak cipta. Tapi saat saya baca judul gitu ada ada kata pekerja media yang kemudian itu memicu saya untuk kayaknya saya penting untuk terlibat di sini gitu ya, mengingat beberapa isu terkait dengan hak cipta, khususnya di isu-isu digital ini juga sangat terkait. Dan beberapa yang sedang dipropos oleh teman-teman media juga sangat berkaitan dengan isu-isu digital gitu. Nah, saya akan nggak berlama-lama karena slide saya tidak banyak karena mungkin tadi jadi saya perspektif lapangan kurang lebih gitu ya, apa yang kami dampingi, apa yang kami ketahui di lapangan. Nah, ini dari konteks soal digitalisasi gitu ya. Kita tahu bahwa internet itu sangat banyak membantu aktivitas kita gitu ya. Apalagi di saat pandemi itu semua beralih dari offline ke online, itu sangat membantu. Tapi di sisi lain itu ada juga yang kemudian itu sisi negatifnya gitu ya. Ya selain dari hoax tentu aja ada dari permasalahan soal hak cipta ini gitu ya. Soal banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulitnya melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, seperti tadi juga disebut oleh Bu Mas Rahmah gitu ya. Anonimitas itu isu digital yang memang sangat kuat di sana gitu ya. Bahkan bukan hanya soal pelanggaran hak cipta, di isu-isu cyber attack gitu, hacking, di isu-isu doxing gitu ya. Anonimitas itu menjadi persoalan utama juga gitu. Kita kesulitan mendorong pihak penegak hukum untuk melakukan penegakan soal kasus-kasus cyber attack gitu ya. Ya, ini sangat mirip dengan isu-isu dengan kasus-kasus di hak cipta ini gitu ya. Kemudian menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital ya. Tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian selain itu masuknya digitalisasi ini juga mendorong banyaknya semacam model new media ya. Banyak yang menyebutkan bahwa banyak media baru gitu ya, media baru kayak semacam blogger ataupun bahkan media-media sosial lainnya itu dianggap sebagai media baru. Yang dimana mereka ini, media-media baru ini, mereka memproduksi konten-konten, memproduksi informasi yang jangkauannya bahkan tidak kalah luasnya dengan media konvensional gitu ya. Kita tahu bahwa banyak youtuber yang followersnya itu ya, subscribersnya sampai jutaan gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan subscriber dengan platform media konvensional gitu ya, baik itu Kompas ataupun Metro ataupun apa, saya pikir tetap masih banyak youtuber yang lagi happening gitu ya. Kita bisa bandingkan dengan misalkan YouTube-nya Deddy Corbuzier misalnya, wah itu jutaan dan itu salah satu bentuk new media yang dimana persaingannya itu sangat tinggi antara media konvensional dengan media
yang tadi media baru atau bahkan dengan persaingan global gitu ya. Persaingan global artinya kan ya tadi ya, selain tadi ada perdebatan soal new media dan media konvensional, ada juga ternyata yang lebih besarnya adalah platform-platform raksasa itu gitu. Baik itu YouTube, Google, Facebook, ya WhatsApp ataupun yang lain-lain, itu platform yang memang memiliki tantangan yang sangat berat gitu ya, untuk kita hadapi gitu ya. Sehingga isu-isu ini juga sedang didiskusikan oleh kalangan teman-teman media, teman-teman di Dewan Pers bersama konstituennya gitu ya, sedang mendiskusikan terkait dengan publisher right gitu ya. Bagaimana hak penerbit ini itu juga bisa mendapatkan keadilan gitu ya. Karena kita tahu ketika ya kita tahu seberapa banyak iklan yang masuk ke Google, iklan yang masuk ke YouTube, iklan yang masuk ke Facebook gitu ya, semua kesedot mereka. Sedangkan media-media konvensional gitu ya, yang mana media-media itu bisa bekerja yang sebenarnya sangat membantu masyarakat Indonesia gitu dalam mendapatkan informasi yang akurat, tapi ternyata dia cukup atau sangat terengap-engap gitu kan lebih ya, menghadapi model bisnis seperti ini. Tidak ada persaingan usaha yang sehat gitu ya, semua iklan kesedot ke sana gitu ya. Sehingga ini yang memunculkan isu soal publisher right, di mana si penerbit, si pemilik dokumen gitu ya, si pemilik konten, dia harusnya juga mendapatkan keadilan khususnya di soal hak ekonomi yang sebenarnya itu udah ada di Undang-Undang Hak Cipta gitu ya. Nah, ini sedang diinisiasi oleh teman-teman di pers. Saya pikir ini juga akan menjadi isu baru gitu, yang layak untuk kita kaji. Nah, lanjut tadi masih di soal bagaimana konteks media dan new media gitu ya. Tadi ya, kalau media ini kita anggap sebagai media konvensional, baik itu ya media-media arus utama gitu ya, Kompas, TV atau media online, yang mana ini media pers, yang dimana ini kalau dari aspek undang-undang dia ada di bawah undang-undang pers. Sedangkan new media dia adalah media-media baru, yaitu tadi melalui platform-platform media sosial gitu ya, baik di YouTube, Instagram, Facebook ataupun yang lainnya gitu ya. Dimana dua-duanya menghasilkan konten, menghasilkan informasi untuk publik gitu ya. Tapi kalau soal akurasi, tentu media yang di bawah undang-undang pers ini yang bisa diandalkan, karena media ini, media-media yang konvensional yang di bawah undang-undang pers, mereka memiliki kode etik gitu ya. Salah satu kode etiknya apa? Yaitu terkait dengan hak cipta, mereka harus tunduk terhadap hak itu ya, pengakuan terhadap hak cipta seseorang gitu. Sehingga ketika memang si media ini melakukan sebuah pelanggaran, dia berarti bukan hanya melanggar undang-undang, tapi dia juga melanggar kode etik. Tapi kalau konteks new media, YouTuber, kemudian yang tadi ya, ya pokoknya influencer di media, selain media konvensional, mereka nggak punya etik tuh. Mereka nggak punya etik yang bisa disepakati bersama untuk bagaimana sih cara penyampaian kepada publik, bagaimana yang imbang, bagaimana yang tidak melanggar hak orang lain gitu ya, tidak mencomot konten orang lain gitu ya. Nah, itu nggak ada gitu. Itu bebas media. Sehingga rezimnya kalau di new media ini adalah Undang-Undang ITE gitu ya, yang dimana aturannya juga terkait dengan hak cipta di dalamnya. Nah, jadi perkembangan media menuju pada media berbasis online ini kalau yang media konvensional juga sama. Kalau dulu kita itu televisi, surat kabar, radio gitu ya. Sekarang itu semua beralih ke online gitu ya. Semua ya mau nggak mau memang harus beralih ke online karena itu tantangannya di soal digitalisasi gitu ya. Tantangannya cukup besar kalau di online gitu ya. Selain tadi ya pemasukannya juga semakin kecil gitu ya. Kemudian juga soal hak-hak pekerjanya juga menjadi tantangan serius juga di sana. Kemudian banyak memungkinkan untuk mengkonsumsi informasi dalam waktu yang senyaman dan penggunanya, itu terkait dengan media online tadi ya, gitu ya. Di mana sekarang itu informasi lebih maju gitu ya. Di media online itu bedanya kalau sekarang kita yang cari informasi gitu ya.
kita yang cari informasi. Kalau dulu zaman surat kabar, ya kita nunggu gitu. Kita nunggu. Kalau belum ada surat kabar kita nggak dapat informasi. Nah itu salah satu konteks yang kenapa semua itu semakin berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi gitu ya. Kemudian banyak konten media yang diproduksi di luar perusahaan media, ada user generated content gitu ya. Tadi kalau di dalam konteks media itu dia selain ada reporter, gitu, ada juga misalkan generated content yang dimana itu adalah pengguna ataupun konsumen yang juga penting sebenarnya diakurasi gitu ya. Karena bisa jadi misalkan para pengguna ini dia memiliki atau menyebarkan konten-konten yang ternyata dia melanggar hak cipta orang lain. Gitu ya. Nah kemudian dalam konteks beberapa soal kualitas dan kuantitas jurnalis, gitu ya, ada kemungkinan jumlah jurnalis itu dikurangi dengan mengandalkan posisi editor dan kurator gitu ya. Karena tadi konteks online ini mereka tidak perlu membutuhkan jurnalis yang banyak gitu ya. Sehingga PHK di mana-mana gitu terkait dengan pekerjaan ini. Jadi mereka hanya butuh seorang editor dan kurator untuk mendapatkan informasi. Informasinya kan udah disebarkan oleh new media tadi gitu ya. Nah, kemudian perkembangan media sosial yang sedemikian cepat dengan platform-platform baru, itu tantangan serius juga gitu. Dan terakhir soal perkembangan teknologi baru dalam jurnalisme yang berkembang pesat. Jadi saat ini memang ada beberapa media yang sudah menggunakan AI gitu ya. Misalkan soal laporan sepak bola gitu ya, ada sepak bola berlangsung. Jadi memang itu robot yang kemudian melakukan pengetikan informasi dan langsung publish gitu ya. Nah, saya pikir ini juga sangat berkaitan terkait dengan bagaimana seharusnya manusia juga harus dilibatkan dalam kurasi informasi-informasi semacam artificial intelligence ini gitu ya. Jangan sampai kemudian data-data kemudian yang diambil adalah data-data yang melanggar hukum, khususnya terkait dengan cipta itu. Gitu ya. Nah, kemudian dari segi faktor pelanggaran, gitu ya, saya pikir ini juga tadi sudah sempat disampaikan, gitu ya, bagaimana kasus-kasus karya cipta ini semakin marak, gitu ya, karena memang faktor naluri internet itu, ya itu tadi dia viralitasnya tinggi, gitu ya. Jadi ini yang menjadi kemudian di Undang-Undang ITE itu sanksi pidananya sangat berat, itu salah satu argumentasi dari para legislator gitu ya. Kemudian beberapa faktor pelanggaran meningkat. Yang pertama soal kemudahan karya untuk disalin dan memungkinkan akan sangat mirip gitu ya, atau bahkan hampir sama gitu. Karena kalau secara konvensional offline gitu ya, menyalin karya itu sangat mungkin gitu ya, itu ada bedanya. Tapi kalau di internet, di digital gitu ya, itu wah bisa sama persis gitu ya. Sehingga perlu ada keahlian khususnya terkait dengan teknologi di isu-isu ini juga gitu untuk menyelidiki itu. Kemudian kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta digital gitu ya. Naik satu gitu ya. Misalkan contoh ini ada website yang naikin sebuah karya orang lain yang itu tanpa izin ya. Ketika sudah naik, udah kesebar gitu ya. Oke, yang website awal udah di take down gitu ya. Tapi karena viralitasnya udah kemana-mana, ya website lain udah kemudian mengcopy, dinaikkan lagi, diturunin lagi website yang satu, yang website lain. Nah itu salah satu saya pikir tantangan di isu-isu digital gitu ya. Kalau website satu diblokir, ya si pelaku akan membuat website lainnya. Diblokir lagi, dia bikin website lainnya. Gitu ya. Nah, itu cukup banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, kemudian mudahnya suatu karya cipta digital itu dimanipulasi. Kita tahu itu banyak sekali apalagi model-model sekarang nih menjelang 2024 gitu ya. Konten-konten yang tadi ya, foto-foto, video-video itu banyak sekali dimanipulasi gitu ya. Dan itu masuk ke dalam kategori hoax gitu. Itu juga cukup menjadi concern, bukan hanya soal
nanti bukan hanya soal hak moral dan hak ekonomi yang kemudian itu menjadi wilayahnya hak cipta, tapi ada soal hak publik terhadap informasi yang benar dan akurat gitu ya. Bagaimana dia berhak untuk terbebas dari konten-konten yang tadi merugikan dia, misinformasi, disinformasi, ya konten hoax secara umum gitu ya. Jadi dalam konteks manipulasi, dalam beberapa isu itu juga sangat beririsan dengan isu-isu kepentingan publik gitu ya. Nah, ini sebenarnya hanya normatif saja gitu ya, tadi juga sudah disampaikan gitu. Jadi mungkin ini hanya sekilas saja gitu. Ya di Undang-Undang Cipta itu secara spesifik tadi sudah disebutkan ada hak moral dan hak ekonomi gitu ya. Nah, kemudian ya ini juga sama tadi juga sudah disampaikan terkait dengan apa itu hak moral ya. Kemudian hak moral itu bisa dialihkan gitu ya selama cipta masih hidup gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan hak ekonomi itu juga tadi disebutkan ada sanksi pidana di dalamnya yang perlu hati-hati gitu ya. Jadi bukan hanya soal pidana denda, tapi juga ada pidana penjara. Itu kalau di pasal 113 itu variatif gitu ya, ada yang dari 1 tahun sampai itu 10 tahun. Dan saya pikir ini tidak main-main kalau misalkan udah lebih dari 5 tahun. Gitu. Nah, ini salah satu isu yang juga sering kami hadapi gitu ketika ngobrol dengan teman-teman pekerja media, teman-teman di industri kreatif gitu ya, soal ya mereka sering curhat, kita berhak nggak sih menuntut royalti terhadap karya-karya kita yang sudah diserahkan kepada pihak pemberi kerja misalkan ya gitu ya. Nah, di banyak kasus gitu ya, para pekerja itu tidak detil melihat sebuah kontrak kerjasama gitu ya, baik itu kontrak kerja sama gitu ya, karena disebutkan memang di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu terkait dengan peralihan hak ekonomi. Gitu. Nah, di sini disebutkan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena kita lebih spesifik perjanjian tertulis. Gitu. Nah, artinya kalau misalkan sudah ada kontrak dan kerjasama dan itu tertuang di dalam itu, misalkan mengalihkan gitu ya semua hak ekonominya kepada si pihak perusahaan, ya tentu nanti ketika memang si ininya memproduksi kembali itu kemungkinan lepasnya akan tinggi gitu. Ini konteks yang sering terjadi di industri media karena gini, di industri media itu dia banyak grup gitu ya. Jadi ada holdingnya satu gitu ya, tapi di bawah holding dia banyak media-media lain. Nah, biasanya si pekerja media di reporter di media A gitu ya, karyanya dia juga kemudian digunakan di dalam media B, media C, media D, media O, banyak dalam grup dia gitu. Nah, saya sempat bertanya ke teman-teman terkait dengan kontrak kerjasamanya, ya itu jadi kepemilikannya adalah kepemilikan si pemberi kerja dan si milik holding gitu ya. Jadi ketika memang dia diposting ulang di di media lain yang dalam ruang lingkup ini dia gitu, ketika hak ekonominya sudah dialihkan gitu ya, itu akan berat bagi si reporter itu untuk si fotografer itu untuk menuntut kembali hak ekonominya, hak royaltinya gitu ya. Tapi terkait dengan hak moralnya dia harus tetap dicantumin bahwa ya penciptanya adalah dia gitu. Tapi hak ekonomi ini menjadi tantangan serius, yaitu soal bagaimana si pekerja industri kreatif atau pekerja medianya memahami soal klausul-klausula di kontraknya gitu ya, soal bagaimana royalti itu adalah hak si pencipta. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Nah, kemudian hal lain dalam Undang-Undang Cipta ini soal misalkan di pasal 10 gitu ya, soal jadi bukan hanya si plagiatnya yang kemudian dia bisa dipidanakan atau digugat gitu ya. Tapi si pengelola tempatnya juga bisa menjadi turut tergugat kurang lebih gitu ya. Nah,
Saya pikir ini juga menjadi concern penting gitu ya. Misalkan ada sebuah platform jual beli yang dimana di dalam itunya gitu ya ada kios-kios yang ternyata dia memperjualbelikan barang-barang yang memang itu melanggar ketentuan hak cipta misalkan ya. Nah, itu saya pikir juga harus hati-hati karena kita memiliki pasal 10 ini. Nah, kemudian di pasal 34 gitu ya. Nah, ini juga menjadi beberapa concern gitu ya ketika memang pekerjaan itu dilakukan bersama-sama gitu ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Mas Rahma soal ini gitu ya. Siapa kemudian yang berhak dicantumkan sebagai pencipta di dalam karya tersebut. Nah, kemudian soal peraturan lain terkait dengan di industri media gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada kode etik jurnalistik gitu ya dan pedoman media cyber. Itu kalau yang misalkan dia adalah media-media konvensional di bawah undang-undang pers gitu. Kemudian juga ada tadi juga disebutkan soal PP royalti ya, soal lagu dan musik. Nah, kemudian di Undang-Undang ITE jangan lupa juga ada beberapa pasal selain pasal 25 gitu ya, ada juga pasal 26 tadi disebutkan, ada juga pasal 32 yang mana disebutkan di situ ya soal larangan tanpa hak gitu ya atau dengan sengaja melakukan pengubahan, menambah, mengurangi, mentransmisi, merusak, menghilangkan. Nah, tapi kita bisa sampai merusak misalkan ya. Itu udah bagian dari sebuah pelanggaran di hak cipta gitu ya. Bahkan di Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya ada juga, tapi di Undang-Undang ITE juga termuat di dalamnya. Kemudian di pasal 35 juga sama gitu ya, soal terkait dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan gitu ya, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik. Nah, ini juga sangat berkaitan dan sangat mungkin karena biasanya dalam konteks plagiarisme gitu ya, baik itu video, foto, itu biasanya ada pengubahan, entah itu di crop karena tidak sesuai dengan ini ya posisi gambar gitu ya, videonya atau dipotong atau logonya dipotong. Nah, biasanya itu ada gitu ya. Dan di beberapa kasus kami juga kayak gitu. Jadi bukan hanya soal ada konteks hak ekonominya gitu, tapi juga ternyata di sana ada tindakan melawan hukum yaitu terkait dengan bagaimana konten itu gitu ya, karya itu dirubah tanpa izin si pemiliknya dan itu merupakan suatu tindak pidana. Nah, ini slide terakhir soal jadi di Undang-Undang ITE itu tadi selain ada penghapusan informasi gitu ya, ada juga soal pemblokiran informasi ya, pemutusan akses informasi, pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE. Nah, pasal 40 ini sempat kita JR kemarin, belum lama di 2021. Namun sayangnya ini ditolak gitu ya oleh MK, tapi ada beberapa dissenting opinion gitu ya. Saya lupa 2 atau 3 dissenting opinionnya. Yang menarik ini sebenarnya yang kami gugat ini bagaimana pemerintah mereka harus akuntabel, transparan ketika hendak melakukan pemutusan informasi gitu ya. Karena pemutusan informasi, pemutusan akses informasi gitu ya, itu merupakan tindakan yang membatasi hak asasi manusia gitu ya. Khususnya terkait dengan informasi, hak asasi informasi. Jadi ketika dia bersandingan dengan pembatasan hak asasi manusia, harusnya standar pembatasannya itu melalui undang-undang yang lebih jelas dan lebih detail. Dalam konteks pasal ini, mekanisme soal pemutusan itu belum jelas, gitu ya, sehingga potensi kesewenang-wenangannya tinggi. Soal apa? Soal ketidakpastian hukum, gitu ya. Jadi nanti konteksnya adalah ini tergantung si Kominfo terkait dengan pemutusan informasi yang ada di internet itu gitu ya. Kalau menurut Kominfo ini melanggar hukum termasuk tadi ya soal hak cipta itu,
Kominfo akan kemudian meminta si pemilik konten itu untuk diturunkan gitu ya, atau bahkan diblokir paksa oleh Kominfo gitu ya, tanpa melalui proses hukum dulu gitu ya. Isu yang naik apa? Isunya adalah soal kecepatan gitu ya. Jadi itu yang kemudian muncul di persidangan gitu ya. Oke, kata hakim, beberapa hakim menanyakan ke kami, kalau misalkan apa namanya, soal kan terkait dengan hoax waktu itu salah satunya ya. Kemudian bagaimana ketika ada hoax gitu ya, dan dia tidak langsung di take down gitu ya, tapi dia keburu viral. Nah, itu menjadi salah satu tantangan. Karena kita tahu di isu-isu internet soal viralitas yang tinggi itu menjadi problem serius gitu. Tapi di satu sisi lain, kita sebagai warga negara memiliki hak atas kepastian hukum gitu ya. Ya kalau misalkan soal viralitas menjadi concern, harusnya kepastian hukum juga menjadi concern. Ada ketidakpastian hukum di sana ketika misalkan konten itu di take down tanpa kemudian ada keputusan yang jelas soal apakah ini kontennya melanggar hukum atau tidak. Ya kembali lagi, apakah pemerintah berhak untuk menentukan sebuah tindakan ini melanggar hukum atau tidak? Sebenarnya adalah itu wilayah yudisial ya, menentukan pelanggaran hukum atau tidak. Nah, problem itu saya pikir juga problem general di isu-isu internet. Bagaimana proses kepastian hukum ini juga harus terjamin. Selain dari tadi betapa pentingnya action dari pemerintah untuk menangkal informasi-informasi yang melanggar hukum tadi. Tapi satu sisi lain, penangkalan itu harus diimbangi dengan soal kepastian hukum. Nah, kemudian terakhir soal keadilan ekonomi gitu ya, antara media lokal dengan platform global. Nah, ini sebenarnya yang sudah saya sampaikan tadi di atas, bagaimana saat ini teman-teman di media sedang mendorong soal regulasi publisher right gitu. Bagaimana nanti si Google, si Facebook gitu ya, bisa bermediasi bersama teman-teman media lokal untuk sharing profit gitu ya. Karena bagaimanapun si platform global diuntungkan dengan konten-konten si media-media lokal ini gitu. Sehingga ketika memang ada kesetaraan gitu ya soal isu-isu seperti ini, harapannya keberlangsungan sustainability terhadap media-media konvensional ini terus terjadi. Ujungnya adalah ketika memang media-media konvensional ini terus terawat, tentu yang mendapatkan keuntungan di akhir adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat akan mendapatkan informasi yang berkualitas. Nah, itu mungkin dari saya. Mohon maaf kalau misalkan agak kadang-kadang keluar dari konteks gitu ya, bicarain soal isu-isu media. Tapi kurang lebih ini menurut saya sangat keterkaitannya cukup tinggi. Gitu ya, Mbak Priska, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ade Wahyudin atas pemaparan materinya. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya sampaikan kepada para peserta bahwasanya link presensi akan dikirimkan di akhir acara. Baik, untuk saat ini adalah sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang sekiranya ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Pertanyaan dapat disampaikan langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat disampaikan via chat agar nanti dapat saya bacakan. Untuk termin pertama akan saya buka untuk 2 penanya, jadi saya persilahkan untuk yang ingin bertanya, dapat raise hand atau dapat mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Nanti jika sekiranya masih ada waktu, akan kita buka untuk penanya selanjutnya. Baik, tadi sudah ada pertanyaan masuk ya. Yang pertama mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu ya Bapak. Nanti yang kedua ada dari Saudara Rambe, mungkin nanti bisa menyampaikan. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini ada dari Wahyu. Selamat siang, perkenalkan saya Wahyu. Saya mau bertanya, bagaimana penegakan hukum atas karya ciptaan orang lain yang dipublikasikan melalui aplikasi seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain yang baik langsung maupun tidak langsung mendapatkan keuntungan ekonomi? Baik, itu pertanyaan pertama, mungkin kita simpan terlebih dahulu ya Bapak dan Prof. Mas Rahmah. Mungkin untuk pertanyaan kedua ada dari Saudara Rambe, saya persilahkan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya langsung. Sebelumnya mohon maaf Bapak,
suaranya tidak terlalu terdengar, tidak terlalu jelas. Mungkin earphone-nya bisa didekatkan sedikit. Mungkin Bapak Ade Wahyudin atau Prof. Mas Rahma, apakah terdengar dengan jelas? Kurang agak pecah suaranya, jadi kurang ketangkap. Oke, mungkin bisa disampaikan dalam kolom chat saja ya Bapak, mohon maaf sekali. Ya. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Rambe untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, mungkin pertanyaan yang pertama tadi bisa dijawab terlebih dahulu. Mungkin saya persilahkan yang pertama kepada Prof. Mas Rahmah, saya persilahkan. Mohon maaf, belum di-unmute, Prof. Mohon bisa diulang, Mbak, pertanyaannya ya. Iya, saya ulang pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana penegakan hukum atas karya ciptaan orang lain yang dipublikasikan melalui aplikasi seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain yang baik langsung maupun tidak langsung mendapatkan keuntungan ekonomi? Oke, baik. Ya, jadi ini pertanyaan tentu terkait dengan sebelum kita menjawab tentang penegakan hukum, tentu kita akan harus melihat ada enggak pelanggaran gitu ya, ada pelanggaran hak cipta apa enggak gitu ya dalam konteks ini. Kalau tadi yang di-upload itu karya kreasi sendiri ya, hasil kreativitas sendiri, yang nggak akan ada pelanggaran hak cipta gitu ya. Penegakan hukum tentu diperlukan ketika ada pelanggaran hak ekonomi terutama, maupun nanti kemungkinan juga hak moral ya, pada karya tadi yang di-upload di sosial media, di mana TikTok, di YouTube maupun Instagram dan seterusnya ya. Nah, itu kita lihat kalau itu uploading ya, itu bisa kita anggap sebagai kita mengumumkan ya, atau juga kalau itu di sharing banyak tempat bisa masuk di pada pentransmisian ya, mentransmisikan karena melalui internet, mentransmisikan ciptaan itu yang berarti melanggar pasal 9 ya, huruf D ya, bisa kena itu. Nah, problemnya adalah bahwa atas pelanggaran seperti ini kita kadang-kadang menjadi suatu ironi ketika orang melanggar itu dianggap ini bukan melanggar gitu ya, bahwa ketika kita sharing maupun sharing file yang itu sebenarnya karya orang lain ya, bahkan kita dengan bangga kadang-kadang men-share buku-buku e-book ya, itu saya kadang-kadang miris juga. Ini yang men-share itu ya orang kecuali itu memang sudah tidak ada hak ciptanya, itu yang perlu harus kita identifikasi ya. Nah, ini bahwa ketika mengupload karya orang lain di apapun bentuknya ya, mau buku, mau video, maupun suara, lagu dan seterusnya, maka itu harus kita lihat apakah itu memang ada konten hak ciptanya atau enggak. Kita ada konten, maka ini akan menjadi problem. Apakah kita mengupload itu sudah ada izin? Kalau sudah meminta izin gitu ya, ada lisensi dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut, maka itu kemudian kita menjadi aman ya, dalam tanda kutip kita aman karena apa, kita sudah mendapatkan secara hukum itu ada legalitas kita ya untuk mengupload karya orang lain atau men-share karya orang lain itu di media sosial. Nah, yang menjadi problem sekarang itu kan orang menjadi nggak masalah kok kita men-share dan seterusnya ya, seolah-olah itu menjadi hal lumrah. Padahal itu kan melanggar, ya itu melanggar, dan pelanggaran ini yang bahkan ada kemudian tidak hanya saya sampaikan di sini bahwa melanggar hak cipta di internet itu sebagai sesuatu yang lumrah. Itu kedua adalah bahwa bahkan ada resistensi gitu ya, resistensi pada sistem hak cipta ini sendiri. Hak cipta ini kok malah menghalangi kita ya, misalkan gitu. Kok sedikit-sedikit harus izin, sedikit harus bayar royalti. Ini kan
menghambat kita mendapatkan akses informasi, menghambat kita untuk berkreasi. Kita ini misalkan saya sering dapat keluhan dari konten kreator terutama yang cover ya, itu mereka menyatakan, loh Bu, ini kan saya ini malah menjadikan lagu ini menjadi lebih terkenal gitu ya, menjadi lebih baik, menjadi aransemen saya itu lebih bagus dan seterusnya. Nah, sebenarnya kan saya juga dapat hak cipta, benar ya, untuk covernya boleh dapat hak cipta, tapi ketika mengcover ada karya orang lain yang di cover tadi ya, yang digunakan dalam covering tadi, maka tentu ini sudah ada hak orang lain gitu yang kita pakai, dan menggunakan hak orang lain kan kita harus hati-hati ya, bahwa kita itu jangan sampai mengurangi hak, bahkan tadi ya mengambil hak orang lain, itu kan nggak boleh dalam agama ya, agama apapun gitu ya. Nah, dan tentunya ini kan juga di dalam konteks hukum juga nggak boleh gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah penegakan hukum. Ini menjadi persoalan serius. Ya, resistensi, orang acuh, kemudian menganggap itu lumrah. Ya, seolah ini bukan pelanggaran. Ya, belum lagi tadi yang sudah saya sampaikan di presentasi tadi bahwa sepertinya sistem hak cipta kita gitu ya untuk penegakan hukum ini ya kita seolah tidak berdaya gitu ya, tidak berdaya dalam arti apa? Ini gimana sih kita menegakkannya gitu ya? Menegakkan hak cipta ini di era digital ini gimana sih caranya gitu ya? Bagaimana kemudian kita memulai gitu ya? Apakah kita kemudian ya seperti yang saya sampaikan bisa sih upaya hukumnya bisa dengan melakukan tuntutan pidana, perdata ya kalau itu memang ada aspek ekonomi. Bahwa kalau itu yang penting dari pelanggaran ini bahwa ada manfaat ekonomi, ada keuntungan ekonomi, ya, ada aspek komersial ya pada saat kita mau upload apapun itu ya. Kita tujuannya misalkan membuat konten YouTube itu kan ada tujuan lain bahwa dari itu kita akan dapat itu tadi kalau ada iklan dan seterusnya kita kan dapat istilahnya gaji ya gitu ya dari YouTube yang itu kemudian ada nilai ekonomi yang kita peroleh dengan mengupload karya orang lain. Nah, tadi menjadi pertanyaan menarik adalah penegakannya terus gimana Bu kalau gitu kan gitu ya. Penegakannya kita seolah sulit ya menentukan, apalagi kalau yang untuk di sini kalau misalkan itu akunnya akun beneran gitu kita bisa telusuri langsung kita somasi kita lakukan. Tapi bagaimana kalau itu dilakukan di luar negeri? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelanggarnya ada di luar negeri. Kemudian mereka subjeknya ada di luar negeri. Terus lokasinya kita misalkan ya kita lihat lokasi pelanggarannya. Ya, pihaknya dia warga negara orang lah. Tapi lokasinya mungkin saja dia mengaksesnya di Singapura pas liburan ya melakukan tindakan itu di Singapura, tapi dia adalah warga negara Australia misalkan gitu ya. Kemudian yang diupload itu karya Indonesia. Nah ini kan menjadi sangat complicated ya. Itu nanti penegakan hukumnya akan seperti apa? Bisa tidak kita menjangkau atas pelanggaran ini ya. Yang paling sulit adalah ketika akunnya itu bukan akun dengan data yang semestinya. Kadang-kadang pakai data samaran kan gitu ya, data samaran atau bahkan fake, anonim dan seterusnya. Yang itu kemudian akan menjadi sulit bagi kita. Ini gimana kita melacaknya ya, menegakkan hukum hak cipta semacam ini. Kita nggak bisa ini orang pelakunya kita nggak tahu. Nah ini kalau di Amerika masih dimungkinkan ya di dalam pada kasus BitTorrent ya misalkan itu bisa meminta penyedia jasa ISP-nya ya Internet Service Provider untuk membuka data dari yang anonim tadi. Ya siapa sih yang melanggar hak saya ini loh di akunmu itu namanya ini, tapi setelah kita telusuri itu nggak ada, alamatnya nggak benar dan seterusnya misalkan gitu ya. Kita nggak bisa telusuri. Nah itu bisa dimungkinkan, tapi itu harus dengan perintah pengadilan dulu untuk meminta si ISP membuka data, karena membuka data pribadi itu kan
juga sulit ya. Kalau di Amerika kita membuka data pribadi, membocorkan data pribadi pengguna kita, itu user kita itu kan akan kena juga nanti gugatan kalau kita membuka dengan seenaknya. Itu problem-problem seperti itu yang kemungkinan juga akan kita sulit tegakkan ya di digital era ini. Sehingga tadi yang saya sampaikan bahwa perlu dibuat sistem secara sistem secara teknologi yang memungkinkan bahwa ketika orang mengakses itu, mengupload gitu ya, mungkin perlu ditambahkan sistem seperti itu. Begitu memang ada konten hak ciptanya, itu langsung ada copy watch-nya tadi ya yang saya bilang bahwa dia mau mengakses atau akses watch gitu ya. Bahwa akses ini adalah yang berkonten hak cipta. Ketika berkonten hak cipta, maka ketika dia upload maupun download itu kemudian langsung ada alarmnya. Oh, ini kamu harus izin dulu. Nah, itu dia langsung ngisi aja di situ. Klik itu ngisi ya. Kalau di Amerika memungkinkan, di sistem kita masih belum ya. Jadi kita klik kemudian tinggal kita akses, minta license istilahnya gitu, ada license. Setelah license kita di-approve, berarti nanti kita harus melakukan digital billing tadi. Ya, kita membayar secara digital gitu, kita bisa pakai kartu kredit ataupun PayPal dan seterusnya. Maka kemudian begitu dan selesai semuanya, kita bisa langsung melakukan itu, sehingga apa yang ada di internet, apa yang kita lakukan upload maupun download itu menjadi tidak ada masalah hukumnya ya, atau melanggar hak cipta orang lain. Seperti itu, tapi mungkin sistem yang dibuat kadang-kadang ya bisa juga di-hack ya, tapi kita perlu berusaha dulu gitu ya, untuk bisa menciptakan sistem yang memungkinkan one stop accessing maupun licensing ya, dan termasuk billing tadi ya, untuk digital billingnya itu satu terintegrasi sehingga kita tinggal klik selesai. Ya, orang mau cover itu kan juga ketakut, kadang-kadang ada mahasiswa yang dia itu juga komposer ya, dia itu juga takut ketika dia mengcover, mengaransemen lagu orang lain gitu ya, itu dia takut juga, Bu, ini kalau misalkan saya upload nanti Bu, kan berarti saya harus minta izin, ini izinnya kemana gitu kan, itu problem juga gitu ya. Mungkin LMK sudah istilahnya orang Jawa bilang itu mempelototi gitu ya, mempunyai sistem yang memungkinkan, oh ini loh yang mengcover itu langsung terlink gitu ya, ending semestinya. Kalau artificial intelligence itu kan sudah bisa ke arah sana sebenarnya, kalau itu memang bisa dibangun sistem seperti itu akan menjadi sangat mendukung penegakan hukum atas karya-karya yang di-share gitu ya di media, di sosial media. Demikian Mbak Friska. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Mungkin Bapak Ade Wahyudin, apakah ingin menambahi? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Mas Rahmah. Tapi saya mau ini ya, kalau dalam praktek saya pikir secara sederhananya tinggal dicek saja apakah tindakan tersebut untuk kepentingan komersial atau enggak. Nah, itu kan baru muncul soal hak ekonominya ya. Kalau yang tadi dipertanyakan karena dapat profit dari YouTube, ya artinya di sana kan ada kepentingan komersial gitu ya. Masa dia menggunakan karya orang lain sedangkan penciptanya nggak dapat, itu kan nggak fair. Nah, di sana saya pikir salah satu clue ketika memang melihat apakah ini berhak atas hak ekonomi atau enggak. Kita tinggal lihat apakah ada iklannya gitu ya. Kalau sebenarnya kalau misalkan ada iklannya ya kita tinggal tanya aja, berarti kan ini memanfaatkan karya orang lain untuk keuntungan diri dia gitu. Gitu sih dari saya tambahannya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ade Wahyudin atas jawabannya. Tadi sudah ada satu penanya lagi ya dari Saudara Rambe, karena kendala mungkin akan saya bacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Saudara Rambe,
Terkait dengan urgensi hak cipta dan perlindungan hukum, saat ini sedang ada diusulkan hak penerbit atau publisher right. Tujuannya memang untuk melindungi hak seseorang atau badan hukum. Namun dalam bidang pendidikan, bagaimana menyikapinya? Misalkan, ketika mahasiswa yang membutuhkan informasi dalam mengerjakan tugasnya, hal ini pasti membutuhkan budget tidak sedikit. Namun ketika pencarian materi tulisan atau ide tersebut di dunia maya tetap berbayar, misal dalam mencari jurnal atau buku-buku yang gratis namun up to date untuk karya ilmiahnya atau tugasnya, apakah hal ini tidak melanggar ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM? Dan di sisi lain terkait publisher right tersebut memang bertujuan untuk keseimbangan antara konvensional media dengan the new e-commerce over the top. Namun imbasnya adalah kepada pelajar atau mahasiswa karena berkaitan dengan nilai ekonomis. Bagaimana hal ini disikapi? Mungkin dari Bapak Ade Wahyudin saya persilahkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, saya gini, sederhananya kan gini, apakah si pelajar itu gitu ya menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan ekonomi gitu ya. Tapi sepanjang kalau saya melihatnya sepanjang dia tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan komersil, ya saya pikir dia cukup menerapkan hak moralnya itu. Jadi penciptanya harus dicantumin, referensinya harus jelas gitu ya. Nah, kecuali memang tadi kalau misalkan memang ada isu di soal komersialitas tadi gitu ya. Kalau misalkan dia memang bukan soal untuk pendidikan, itu saya pikir yang artinya ada maksud lain. Tapi kalau sepanjang itu untuk kepentingan yang non komersil, harusnya dimaknai seperti itu gitu. Jadi enggak untuk kepentingan pendidikan kan tentu itu bukan isu-isu yang untuk keuntungan pribadi. Saya sih meresponnya seperti itu ya. Kita tinggal lihat dari aspek itunya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mungkin Prof. Mas Rahmah, adakah ingin menambahi? Oke, baik. Saya mungkin tambahin sebentar ya, sedikit aja dari apa yang disampaikan oleh Mas Ade Wahyudin tadi, bahwa memang benar indikatornya ya, clue-nya ya kita lihat ini ada aspek komersial apa enggak sih gitu ya. Ini istilahnya bahwa ketika suatu karya digunakan untuk pelajar, untuk pendidikan, untuk riset dan pengembangan, maka itu masuk di konsep fair use atau fair dealing. Ya, artinya bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran asal tadi tidak digunakan untuk kepentingan komersial, ya, bukan profit oriented, dan kedua tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Dua clue itu, ya, bahwa tidak boleh ada tidak digunakan untuk komersial dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Contohnya apa? Misalkan ya, bahwa kalau itu dia memang untuk pendidikan, ternyata bukunya nggak ada atau filenya tadi nggak ada ya, tetapi kemudian bukunya nggak ada di Indonesia, tapi bisa beli di Amazon sebenarnya. Tapi kemudian dengan alasan nggak ada di toko buku, ya, kemudian difotokopi buku itu, gitu, misalkan, atau kemudian di-sharing, ya, di-sharing di mana, di lewat OTP dan seterusnya, yang itu kemudian itu akan membuat karya tadi menjadi buku, misalnya tadi itu menjadi banyak duplikasinya, replikasinya menjadi banyak. Yang sebenarnya kalau itu mereka bisa beli di Amazon, mereka kan bisa beli gitu ya. Yang berarti ini ada kepentingan meskipun untuk tujuan pendidikan, tapi misalkan di copy 100 buah itu ya. Tapi untuk pendidikan nggak dijual, tapi memang dianya yang nggak di, ya fotokopinya juga senilai itu, nggak ada keuntungan. Tapi kemudian ini menjadi kepentingan yang wajar dari si pencipta itu menjadi terganggu. Karena apa? Pacarnya menjadi terganggu menjadi 100 kopi tadi loh. 100 kopi itu menjadi terganggu gitu ya. Yang ini yang dianggap kepentingan yang wajar. Jadi fair use ini dimungkinkan dengan three step tadi ya, bahwa dijuniakan untuk dunia pendidikan, kemudian tidak merugikan kepentingan yang wajar, terus itu tadi bahwa kalau dia mensitir ya atau mensitasi ya harus disebutkan sumbernya dengan jelas. Nah, ini kalau seperti ini sudah tidak dianggap sebagai pelanggaran. Yaitu bisa dilihat di Undang-Undang Hak Cipta mulai pasal 43 ya sampai 48 itu terkait dengan fair use atau fair dealing ini. Jadi penggunaan yang fair ya, penggunaan yang fair atas suatu karya.
Yang itu tadi fair dianggap fair, kalau tadi tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, kalau tidak untuk tujuan komersial, tidak merugikan kepentingan yang wajar, dan itu harus kemudian kita sebutkan sumbernya dengan jelas, tidak menghilangkan nama pencipta dan seterusnya. Demikian tambahan sedikit dari saya, Mbak Friska. Baik, terima kasih banyak Prof. Mas Rahma dan juga Bapak Ade Wahyudin. Namun karena keterbatasan waktu sehingga sesi tanya jawab pada hari ini terpaksa harus kita akhiri. Sebenarnya ada beberapa penanya, namun karena terkendala waktu sehingga dicukupkan ya sesi tanya jawab hari ini. Mungkin bagi rekan-rekan yang sekiranya masih memiliki pertanyaan, nanti dapat menyampaikan pertanyaannya dalam website Halo Hukum untuk nanti kemudian dapat dijawab oleh rekan-rekan dari Halo Hukum, seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme peserta karena keterbatasan waktu sehingga harus dicukupkan. Baik, jadi jika mengulas apa yang tadi telah disampaikan, sebenarnya banyak sekali apa yang tadi telah disampaikan oleh Prof. Mas Rahma dan juga Bapak Ade Wahyudin. Apa yang dapat saya highlight dari yang Prof. Mas Rahma tadi sampaikan adalah bahwasanya pemberian hak cipta adalah automatic protection, yang berarti tidak perlu mendaftarkan karya supaya mendapat hak, sebab karya tersebut secara otomatis telah mendapat hak sejak karya tersebut diciptakan. Kemudian hak cipta prinsipnya adalah hak eksklusif, yakni hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Prof. Mas Rahma juga banyak sekali, termasuk jenis-jenis pelanggaran hak cipta seperti memperbanyak dan mentransmisikan tanpa izin, pengunduhan tanpa izin di internet, dan yang lain-lainnya. Kemudian upaya hukum yang ditempuh seperti apa jika terjadi pelanggaran hak cipta, yakni ada penetapan sementara, gugatan perdata, ataupun tuntutan pidana. Kemudian apa yang dapat saya highlight dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ade Wahyudin adalah bahwasanya faktor pelanggaran hak cipta untuk saat ini banyak sekali ya. Yang pertama ada kemudahan karya untuk disalin seiring dengan berkembangnya akses digital, kemudian juga ada kemudahan dan kecepatan penyebaran karya digital, serta mudahnya suatu cipta digital ini dimanipulasi. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Sebelum mengakhiri diskusi hari ini, nanti kita akan berfoto bersama. Namun sebelumnya saya Friska Adriana Putri pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada host, yakni Saudara Bagas Ragil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari moderator, dari Kak Friska, kemudian dari narasumber yang pertama Prof. Mas Rahma, saya ucapkan terima kasih. Kemudian narasumber kedua Bapak Ade Wahyudin, saya ucapkan terima kasih juga. Jadi mohon izin untuk setelah ini kita foto bersama. Nanti saya akan pandu dalam hitungan ketiga. Sebentar. Mohon izin untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oh ya, mohon izin untuk teman-teman untuk nyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, saya ulang untuk dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide yang kedua. Mohon izin untuk nyalakan kamera terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide yang ketiga. Mungkin untuk Kak Hasmi dan Kak Surya mohon untuk di on terlebih dahulu dan kawan-kawan yang lain. Saya izin foto dulu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir. Untuk dapat menyalakan kamera terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, sekian webinar pada sore hari ini. Untuk link presensi sudah dapat diisi, kemudian nanti ditunggu untuk pembagian sertifikat dan materi untuk ikut. Jangan lupa untuk follow Instagram dari Alhukum.com. Terus saya Ragil Wicaksono selaku host pada kesempatan hari ini. Terima kasih.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih, Harukum. Terima kasih Bapak. Izin live ya. Tempat lain tidak